Sebagai seorang ayah, ia gagal mendidik anak-anaknya untuk hidup takut akan Tuhan. Tadi adalah ketiga kesalahan anak Imam Eli. Apa kesalahan Imam Eli sendiri? Imam Eli di dalam 1 Samuel 2 ayat yang ke-29, Tuhan menegur Imam Eli dengan berkata begini, "Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil engkau menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel?" Katanya buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya. Dan kita bisa melihat dari ayat ini teguran Tuhan bagi Imam Eli bukan hanya terhadap kesalahan anak-anaknya, tetapi kepada Imam Eli sendiri, bahwa Imam Eli adalah seorang imam yang cinta uang, serakah, dia memperkaya dirinya sendiri, dan bahkan dia membiarkan anak-anaknya menajiskan pelayanan di kemah suci. Mari kita belajar tentang kesalahan yang dilakukan oleh Imam Eli sebagai imam di hadapan Tuhan. Imam Eli adalah seorang imam yang serakah. Ada kesalahan yang terbesar yang Imam Eli lakukan, bukan hanya sebagai imam, tapi juga sebagai seorang ayah. Dalam 1 Samuel 3 ayat yang ke-12 sampai ke-14 saya bacakan. "Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir, sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka." Imam Eli sebagai ayah membiarkan anak-anaknya hidup dalam dosa. Sebagai seorang ayah, ia gagal mendidik anak-anaknya untuk hidup takut akan Tuhan. Dan Imam Eli gagal menjadi teladan yang benar bagi anak-anaknya. Tahukah Anda, teguran Tuhan kepada Imam Eli adalah tentang keserakahannya sendiri. Ketika dia memandang korban persembahan dengan mata penuh loba. Ketika dia menggemukkan dirinya sendiri dengan bagian yang terbaik dan dipersembahkan kepada Tuhan. Imam Eli dalam kehidupan sehari-hari tidak menjadi contoh atau teladan yang baik bagi kedua anak-anaknya. Makanya tidak heran anak-anaknya pun dengan sembarangan memperlakukan umat Tuhan, mengambil bagian dari persembahan yang diberikan kepada Tuhan dengan seenaknya. Tahukah Anda bahwa janji yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang tua maupun sebagai imam itu tidak hanya kepada kita. Kalau Tuhan memberi janji, janji itu turun-temurun kepada anak cucu kita, bahkan sampai 7 keturunan di bawah kita. Seperti janjinya turun-temurun, amarahnya juga. Di dalam 1 Samuel 2 ayat 30 dikatakan begini, "Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah." Dalam 1 Samuel 3 ayat yang ke-14, "Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya." Tuhan saking marahnya kepada Imam Eli dan kedua anaknya. Janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada keluarga Imam Eli dicabutnya. Padahal Tuhan yang saya kenal itu tidak pernah ingkar akan janji. Tapi saking marahnya dia kepada dosa keluarga Eli, dia mencabut janjinya yang seharusnya diterima Imam Eli dan keturunannya. Dan bahkan saking marahnya Tuhan berkata, tidak ada korban sembelihan atau korban sajian apapun yang bisa menghapus kesalahan keluarganya.